Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Buter Rizky Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang jenis dan keterampilan pengolahan kelas dalam mata kuliah manajemen kelas. Nah, sebelum saya memaparkan materi saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Andi Mutiara Rizky Ramadhani. Yang kedua yaitu Restina Winarti. Baiklah, langsung saja. Nah, apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah usaha untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha tersebut diarahkan pada persiapan materi pembelajaran, menyiapkan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi pembelajaran dan pengaturan waktu, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, apa tujuan dari pengelolaan kelas? Menurut Ahmad, tujuan dari pengelolaan kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nah, adapun jenis-jenis pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Nah, dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi masa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang bersifat kuratif, yang dimana pengelolaan kelas secara kuratif adalah pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya, prosedur dari jenis pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas secara preventif, yang dimana guru hendaknya mengetahui langkah-langkah preventif atau pemeliharaan kondisi belajar dalam pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas secara preventif meliputi langkah-langkah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran guru sebagai pendidik, yang dimana guru harus sadar bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap kelas dengan segala isinya dan bertanggung jawab terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Guru harus menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik demi kemajuan mereka dalam belajarnya. Yang selanjutnya itu peningkatan kesadaran siswa. Apabila kesadaran diri guru sebagai seorang pendidik sudah ditingkatkan, maka langkah selanjutnya itu berusaha meningkatkan kesadaran siswa akan kedudukan dirinya dalam proses pendidikan. Nah, sebagai seorang siswa kadang-kadang tidak sadar akan kedudukannya dalam organisasi di sekolah. Oleh sebab itu, menjadi langkah yang kedua yang harus dilakukan seorang guru adalah meningkatkan kesadaran siswa akan dirinya tentang perimbangan antara hak dan kewajibannya. Dengan menyadari akan hak dan kewajiban tersebut, diharapkan siswa akan mengendalikan dirinya dari tindakan dan tingkah laku yang menyimpang yang akan mencemari suasana pendidikan. Selanjutnya yaitu penampilan sikap guru. Setelah kesadaran fungsi seorang pendidik dan kesadaran siswa akan kedudukan dirinya di sekolah ditingkatkan, maka upaya menciptakan suasana yang mendukung proses pendidikan harus dilakukan dengan inisiatif. Nah, inisiatif guru itu diwujudkan dalam interaksinya dengan siswa-siswa yang digambari dengan sikap tulus dan hangat. Selanjutnya yaitu pengenalan terhadap tingkah laku siswa, yang dimana langkah selanjutnya seorang guru hendaknya mengenal tingkah laku siswa. Pengenalan akan tingkah laku ini dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Tingkah laku siswa yang harus dikenal adalah tingkah laku baik yang mendukung maupun yang mencemarkan suasana yang diperlukan untuk terjadinya proses pendidikan. Tingkah laku tersebut dapat bersifat perseorangan ataupun kelompok. Dan selanjutnya itu
Setelah seorang guru dapat menyelidiki berbagai tingkah laku siswa, baik yang mendukung maupun yang mencemarkan suasana pendidikan, maka selanjutnya berusaha menetapkan alternatif pengelolaan kelas yang akan dilakukan. Upaya pengelolaan itu diarahkan untuk mempertahankan dan menghidupkan tingkah laku siswa yang mendukung suasana pendidikan. Nah, tentunya akan berbeda dengan upaya pengelolaan kelas yang diarahkan untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang akan mencemarkan suasana pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pembuatan kontrak sosial dalam proses belajar mengajar. Dan adapun prosedur dari jenis pengelolaan kelas yang bersifat kuratif mengikuti langkah-langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang dimana mengidentifikasi masalah pada langkah ini guru harus mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam kelas. Berdasar masalah tersebut, guru mengidentifikasi jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat peserta didik melakukan penyimpangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menganalisis masalah. Pada langkah ini, guru menganalisis penyimpangan peserta didik dan menyimpulkan latar belakang dan sumber-sumber dari penyimpangan tersebut. Selanjutnya menentukan alternatif penanggulangannya. Nah, pada langkah ini guru menilai dan memilih alternatif pemecahan masalah yang dianggap tepat untuk menanggulangi masalah. Dan langkah selanjutnya yaitu mendapatkan balikan. Pada langkah ini guru melaksanakan monitoring dengan maksud menilai kemampuan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan kelas balik ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan dengan para peserta didik. Nah, maksud pertemuan ini perlu dijelaskan oleh guru sehingga peserta didik mengetahui serta menyadari bahwa pertemuan diusahakan dengan penuh ketulusan, semata-mata untuk perbaikan baik untuk peserta didik maupun sekolah. Selanjutnya yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang kondusif bagi terjadinya proses pembelajaran ini, misalnya menghentikan tingkah laku siswa yang membuat perhatian kelas teralihkan, memberikan ganjaran kepada peserta didik yang telah melakukan tugasnya dengan baik, atau menetapkan norma kelompok yang harus ditaati bersama. Nah, adapun keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari dua, yaitu yang pertama usaha mempertahankan kondisi kelas. Ketika kelas tiba-tiba berubah menjadi tidak kondusif, guru harus mempunyai solusi untuk mempertahankan kondisi kelas yang tertib. Cara lain yang dapat dilakukan guru adalah memusatkan perhatian pada siswa dengan cara memberi petunjuk yang jelas, memberi penguatan dan pengulangan materi, menyelesaikan irama belajar, memberi serta meminta pertanggungjawaban siswa atas tugas yang telah diberikan. Dan yang kedua yaitu usaha mengembangkan iklim kelas, yang dimana mengembangkan iklim kelas berarti menata ulang kondisi kelas yang kurang kondusif agar menjadi kondusif. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memvariasi strategi, metode, dan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan pengembalian iklim pembelajaran yang kondusif. Nah, adapun komponen dalam keterampilan pengelolaan kelas, yang pertama yaitu preventif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, yang dimana keterampilan ini menggambarkan tingkah laku guru yang telah memperhatikan siswanya sehingga siswa merasa bahwa guru tersebut hadir bersama mereka. Cara yang dilakukan
dalam mewujudkan sikap tanggap ini dengan cara memandang secara seksama, gerak mendekati, memberikan pernyataan, memberikan reaksi terhadap gangguan atau kekacauan siswa. Yang kedua itu memberi perhatian. Nah, pengolahan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Cara yang digunakan dalam membagi perhatian yaitu melalui visual dan verbal. Nah, yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok, yang dimana seorang guru harus mampu memusatkan kelompok terhadap tugas-tugas yang diberikan sehingga siswa tetap terlibat dalam kegiatan belajar. Cara yang dilakukan yaitu dengan menyiagakan siswa atau memusatkan pada suatu topik dan menuntut tanggung jawab siswa untuk memperagakan alat atau melaporkan hasil diskusi. Selanjutnya yaitu memberikan petunjuk yang jelas, yang dimana petunjuk yang jelas sangat diperlukan oleh siswa sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas atau perintah. Nah, langkah selanjutnya yaitu menegur siswa bila melakukan tindakan menyimpang, yang dimana siswa yang telah mengganggu proses pembelajaran dapat diberi teguran. Teguran harus tegas dan jelas, namun menghindari perkataan kasar atau menghina. Namun, teguran ini dapat disepakati bentuknya saat membuat aturan-aturan tersebut, tentunya antara siswa dan guru. Nah, langkah selanjutnya yaitu memberikan penguatan, yang dimana segala tingkah laku hendaknya diberi penguatan, baik itu penguatan positif ataupun negatif, dan teguran pada perilaku siswa yang telah menyimpang. Yang komponen yang kedua yaitu represif, yang dimana keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi yang pertama, modifikasi tingkah laku, yang dimana guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku siswa yang mengalami tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Nah, yang kedua yaitu guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas-tugas melalui kerjasama di antara siswa dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Dan yang terakhir yaitu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam melaksanakan komponen keterampilan pengelolaan kelas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. Guru yang bersifat hangat dan akrab serta menunjukkan antusiasnya terhadap tugas-tugas, kegiatan-kegiatan atau siswanya akan lebih mudah melaksanakan komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selain itu, perhatian dan minat siswa akan tetap terpelihara. Yang ketiga yaitu bervariasi, yang dimana penggunaan variasi dalam media, gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Nah, yang keempat yaitu keluasan, yang dimana selama proses belajar mengajar terdapat kemungkinan munculnya gangguan-gangguan dari siswa. Untuk mencegah gangguan tersebut, diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah strategi mengajarnya.
dengan manipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Dan yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif, yang dimana cara guru memelihara suasana yang positif diantaranya adalah dengan memberi aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar, dan menyadari akan kemungkinan kesadaran kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan siswanya. Yang terakhir yaitu penamaan disiplin diri, yang dimana siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Hal ini akan lebih berhasil jika guru sendiri menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu masalah dalam pengelolaan kelas. Permasalahan yang muncul dari yang pertama itu permasalahan yang muncul dari guru, yaitu bercampurnya urusan domestik atau pribadi dengan urusan pekerjaan. Yang kedua yaitu banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan guru. Dan yang ketiga, penampilan fisik dan gaya mengajar yang kurang menarik. Yang keempat, pengendalian emosi yang kurang tepat tidak sabar. Dan yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi yang kurang efektif kepada siswa. Nah, adapun permasalahan yang disebabkan oleh siswa, yang pertama yaitu adanya persaingan siswa yang tidak sehat antara siswa. Yang kedua yaitu adanya perbedaan suku, ras, agama, sehingga memunculkan rasa tidak senang terhadap siswa lain. Yang ketiga, reaksi yang muncul di kelas akibat suatu peristiwa kebanyakan negatif seperti melawan dan mengancam guru. Dan yang keempat, sebagian besar teman sekelas akan menoleransi kesalahan yang dibuat oleh temannya, misalnya tidak mengerjakan PR. Yang terakhir yaitu kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kelas yang berbeda atau baru. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan.